Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik gemuruh berita global, ada pertarungan ekonomi yang mengguncang tatanan dunia? Di tengah konflik Ukraina yang kian mendekati titik akhirnya, sanksi ekonomi yang selama ini dianggap sebagai senjata pamungkas ternyata telah gagal total. Bayangkan, perusahaan-perusahaan Amerika telah merugi hingga 300 miliar dolar sejak 2022. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana Amerika mengakui kegagalannya dan bagaimana Rusia dengan penuh perhitungan telah menetapkan aturan baru untuk bisnis Barat. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika, awalnya dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan ekonomi Rusia dan memaksa pemerintahnya mengubah kebijakan. Namun, realita yang terjadi justru berbalik. Amerika Serikat, yang dulu dipandang sebagai raksasa ekonomi global, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa strategi sanksi yang diterapkan telah berdampak besar tidak hanya bagi Rusia, tetapi juga merugikan bisnis domestik mereka sendiri. Kita lihat sejak konflik di Ukraina meletus, kebijakan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat telah menciptakan ketidakpastian di pasar global. Banyak perusahaan Amerika menarik diri dari pasar Rusia yang berdampak langsung pada kerugian yang sangat besar hingga mencapai 300 miliar dolar. Pendekatan yang semula dianggap sebagai wortel dan tongkat, kini mulai kehilangan daya. Bahkan, dalam berbagai pernyataan, ada nuansa bahwa pencabutan sanksi mungkin akan segera menjadi topik perundingan, terutama jika konflik Ukraina benar-benar mendekati penyelesaian. Di sisi lain, Rusia tampak tidak gentar. Malah mereka justru memanfaatkan situasi ini untuk mengukuhkan kedaulatan ekonomi mereka. Alih-alih terpuruk, ekonomi Rusia justru tumbuh pesat, bahkan dengan laju yang lebih cepat dibandingkan banyak negara Barat. Bagaimana bisa? Jawabannya terletak pada pergeseran strategi yang cerdas, mengalihkan kemitraan ke timur dengan membangun aliansi bilateral yang solid dengan negara-negara di bumi selatan, serta mempererat hubungan strategis dengan China. Hubungan Rusia dengan China kini bukan lagi sekadar hubungan dagang biasa. Impor dari China telah mengambil alih sebagian besar pasar Rusia, sebuah fenomena yang hampir tidak pernah terjadi beberapa tahun lalu. Dengan nilai perdagangan yang mencapai rekor tertinggi, kedua negara ini membuka jalan bagi saling mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan Barat yang mundur dari pasar Rusia. Di sini Rusia justru menegaskan bahwa hidup tanpa merek-merek fashion mewah seperti Chanel atau Christian Dior mungkin bisa diterima, tetapi hidup tanpa kedaulatan ekonomi adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Tak hanya itu, dalam serangkaian pernyataan yang menggugah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan bahwa pendekatan ekonomi yang mereka ambil adalah untuk memastikan kedaulatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Vladimir Putin yang menyatakan bahwa babak baru dalam kebijakan ekonomi Rusia akan segera dimulai. Menurut Putin, kembalinya perusahaan-perusahaan Barat ke Rusia akan terjadi hanya dengan syarat yang tidak merugikan kepentingan produsen dalam negeri. Dengan kata lain, Rusia membuka pintu untuk kerjasama, namun dengan aturan main yang jelas demi melindungi pasar domestik mereka. Bicara soal sanksi, jangan heran jika kamu mendengar kata konsesi. Ya, dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik Ukraina, berbagai pihak harus siap memberikan sedikit konsesi. Menteri Luar Negeri Amerika sempat menyatakan bahwa pencabutan sanksi bisa jadi jalan keluar, asalkan ada kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik secara adil dan berkelanjutan. Namun, di balik kata-kata itu, tersimpan kenyataan bahwa sanksi kini jauh lebih lemah dari sebelumnya, terutama karena dinamika ekonomi global telah berubah drastis selama 3 tahun terakhir. Bagi sebagian pengamat, kegagalan sanksi ini tidak lepas dari fakta bahwa politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Perusahaan-perusahaan Amerika yang pernah mendominasi pasar Rusia kini harus menghadapi persaingan sengit, bukan hanya dari bisnis domestik Rusia, tapi juga dari negara-negara lain yang dengan sigap memanfaatkan kekosongan pasar yang ditinggalkan. Ironisnya, upaya mengisolasi Rusia justru membuka peluang bagi negara lain untuk memperkuat posisi mereka di panggung global. Lihat saja,
Data perdagangan antara Rusia dan China menunjukkan lonjakan yang mengesankan. Pada tahun 2024, nilai perdagangan dua arah mencapai angka fantastis, sedangkan defisit perdagangan Amerika dengan China menembus ratusan miliar dolar. Situasi ini menunjukkan betapa besar pergeseran aliansi ekonomi yang sedang berlangsung. Amerika Serikat, yang dulu menjadi pusat kekuatan ekonomi, kini harus menerima kenyataan bahwa hubungan dagang dengan China dan Rusia telah memasuki babak baru dengan sistem pembayaran yang pun mendukung mata uang lokal masing-masing. Kabar menarik lainnya datang dari pernyataan beberapa tokoh penting, termasuk Presiden Trump yang menyebutkan bahwa pencabutan sanksi akan membawa banyak keuntungan, tak hanya di sektor energi, tapi juga dalam eksplorasi ruang angkasa, pengembangan teknologi AI, dan berbagai sektor strategis lainnya. Ide bahwa kerjasama ekonomi antara Rusia dan Amerika bisa membuka peluang baru memang menggugah, namun realitanya sanksi yang diterapkan selama ini telah menimbulkan efek samping yang tidak terduga. Di tengah dinamika tersebut, muncul pula wacana tentang kembalinya perusahaan barat ke pasar Rusia. Namun syaratnya tidak semudah itu. Rusia dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak dalam keadaan putus asa untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang telah hilang. Sebaliknya, mereka ingin mengembalikan perusahaan-perusahaan tersebut dengan aturan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi Rusia. Langkah ini, meskipun terdengar seperti tawaran manis, sebenarnya adalah strategi defensif untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Rusia selama masa sanksi justru menunjukkan bahwa sistem domestik mereka telah mampu beradaptasi dengan cepat. Para pelaku bisnis lokal menemukan berbagai produk pengganti yang tidak hanya efisien, tetapi juga lebih ekonomis. Akibatnya, produk-produk barat yang sebelumnya dominan kini harus berjuang keras untuk kembali bersaing di pasar yang telah berubah drastis. Bagi Rusia, kebijakan proteksionis bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi mereka. Sementara itu, pergeseran strategi ini tidak hanya berdampak pada pasar domestik Rusia, tetapi juga membawa implikasi besar bagi tatanan ekonomi global. Negara-negara di Eropa dan Amerika yang sebelumnya sangat bergantung pada kekuatan pasar Rusia, kini harus mempertimbangkan kembali kebijakan mereka. Dalam konteks ini, sanksi yang semula dianggap sebagai alat tekanan kini berubah menjadi pisau bermata dua, yang berpotensi merugikan siapa saja yang terlibat. Dalam setiap pernyataan dan langkah strategis, terasa jelas bahwa dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Tidak ada lagi jaminan bahwa pola lama akan terus bertahan. Kebijakan sanksi yang dulu menjadi senjata utama, kini harus diuji kembali efektivitasnya di tengah arus globalisasi dan pergeseran kekuatan ekonomi. Lalu, bagaimana reaksi dari perusahaan-perusahaan barat yang selama ini mendominasi pasar global? Apakah mereka siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pasar yang kini dikuasai oleh aliansi baru antara Rusia, China, dan negara-negara berkembang lainnya? Tantangan ini bukan hanya soal angka atau neraca perdagangan, melainkan juga tentang identitas dan kedaulatan ekonomi. Di era di mana kecepatan inovasi teknologi begitu menentukan, strategi ekonomi tradisional pun harus segera beradaptasi dengan cepat. Banyak pengamat berpendapat bahwa kegagalan sanksi ini merupakan pertanda bahwa kekuatan ekonomi global tidak bisa dikuasai oleh satu pihak saja. Saat satu strategi gagal, selalu ada peluang untuk strategi baru yang lebih fleksibel dan adaptif. Rusia dengan segala keberaniannya mengambil langkah berbeda, menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi bisa dijaga tanpa harus bergantung pada sistem yang sempit dan terkotak-kotak. Mungkin inilah saatnya kita merenungkan, apakah sistem ekonomi global yang ada saat ini masih relevan atau sudah waktunya merombak paradigma lama dan membuka ruang bagi kerja sama yang lebih inklusif. Di balik semua dinamika ini tersimpan pelajaran berharga. Dunia tidak pernah statis dan setiap perubahan membawa konsekuensi yang luas. Dalam konteks konflik Ukraina dan sanksi yang diterapkan, kita belajar bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya diukur dari angka semata, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi dan inovasi.
Strategi baru Rusia seolah menjadi cermin bagi negara lain, mengajarkan bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada peluang untuk bangkit dan mengubah keadaan. Lalu, bagaimana seharusnya respon kita terhadap perubahan ini? Apakah kebijakan sanksi sudah usang atau masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan global? Mungkinkah kita melihat era baru di mana dialog dan negosiasi lebih diutamakan daripada tekanan ekonomi semata? Ataukah langkah Rusia ini akan memicu gelombang proteksionisme yang berisiko mengguncang tatanan perdagangan dunia? Di akhir pembahasan ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan satu hal. Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, mana yang lebih penting? Mempertahankan kedaulatan ekonomi atau mengikuti arus global yang terus berubah? Setiap keputusan memiliki konsekuensi besar, dan kesiapan kita dalam menghadapi tantangan itulah yang akan menentukan masa depan ekonomi dunia. Jadi menurut kalian, apakah langkah Rusia ini merupakan inovasi cerdas atau justru jebakan yang bisa berbalik merugikan semua pihak? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.